مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مكلة بدمي. أم هبت الريح من تلقاء كاذمة وأومض البرق في ظلماء من إهني. مولاي صل وسلم إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in syai'un lillah lahumul fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة آبائنا وأبائنا وجدكم وأصولنا وأصولكم وفروعنا وفروعكم ومن حولنا ومن حولكم وخصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kangge hajat kula panjenengan sedaya, hajat dunya, hajat akhirat, mugi sedaya mawon dipun ijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Kita diparingi kalian Allah keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri ingkang soleh solehah, rezeki ingkang jembar kathah barokah, akhir hayat kita dipun paringi husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Sareng-sareng kita niatkan lenggah kita, niat taqarrub ilallah, niat niru tindak lampai Kanjeng Nabi, niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Kaping kalih sareng-sareng kita membiasakan diri untuk bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah, berterima kasih atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama karena Allah memberikan kekuatan kepada kita. Pagi ini kita bisa melaksanakan jamaah sholat subuh bersama-sama. Pagi ini kita lanjutkan dengan majelis taklim. Semoga dengan itu kita bisa mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang radiyah dan mardiyah, menjadi pribadi yang ridho dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita syukuri bersama-sama nikmat kesempatan dan kekuatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, salawat serta salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu, kita akan lanjutkan seri pengajian kita sampai di ayat 127 dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Dan ketika Nabi Ibrahim meninggikan tiang-tiang minal baiti dari Baitullah, wa Ismail beserta Ismail, Rabbana taqabbal minna, beliau berdoa, ya Allah Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar, zat yang maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini lak, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah kami berdua ini orang yang senantiasa berpasrah kepadamu, wa min dzurriyyatina, dan juga keturunan kami, ummatan muslimatan lak, menjadi umat yang senantiasa berpasrah kepadamu,
wa arina manasikana, pandang dan lihatlah ibadah kami, wa tub alaina, dan berilah taubat kepada kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha menerima taubat, engkau maha belas kasih. Rabbana wab'ats fihim, kemudian Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, kirimkanlah ke tengah-tengah mereka rasulam minhum, seorang utusan dari golongan mereka, yatslu alaihim ayatika, yang akan membacakan ayat-ayatmu kepada umatnya, wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan kitab, wal hikmata, dan mengajarkan hikmah, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau zat yang maha menang, maha perkasa, Allah maha bijaksana. Wa may yarghabu an millati Ibrahim, siapa yang membenci agama Nabi Ibrahim, illa man safiha nafsah, kecuali dirinya adalah termasuk orang yang memperbodohkan dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh aku Allah memilih Nabi Ibrahim di dunia, wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim di akhirat itu termasuk orang-orang yang soleh. Idz qala lahu rabbuhu aslim, ketika Tuhannya Nabi Ibrahim, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, berpasrahlah, aslim, Islamlah. Qala aslamtu li rabbil alamin, Nabi Ibrahim menjawab, saya berpasrah, saya Islam kepada Tuhan sekalian alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ayat yang akan kita kaji bersama-sama. Tapi sebelum itu kita mohon kepada Allah agar Allah juga menyertakan taufik dan hidayahnya, sehingga kita yang asalnya tidak faham bisa menjadi faham, yang asalnya tidak cinta menjadi cinta, yang asalnya tidak mau akhirnya bisa menjadi mau. Kita mulai dari ayat 127. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, membangunnya bersama Nabi Ismail, Rabbana taqabbal minna, kemudian beliau berdoa, terimalah amal ibadah kami ini. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, maha melihat. Di ayat 127 ada yang perlu digarisbawahi tenggene mriki, yaitu ketika Nabi Ibrahim melaksanakan perintah. Nabi Ibrahim jauh-jauh dari Palestina datang ke Mekah mencari Ka'bah. Di Ka'bah ketemu, tapi Ka'bah itu sudah hampir rata dengan tanah. Di situ diperintah oleh Allah untuk membangunnya kembali. Mantun membangun bersama dengan anaknya, rampung selesai, beliau pun berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Ini sebuah akhlak yang indah yang ingin disampaikan, diceritakan ulang oleh Allah, supaya kita mengambil pelajaran dari teladan yang telah diberikan oleh Nabi Ibrahim. Nopo teladannya? Nomor setunggal, Nabi Ibrahim adalah orang yang patuh. Ketika diperintah untuk berangkat mencari sebuah situs namanya Ka'bah, namanya kota Mekah, Nabi Ibrahim tidak banyak tanya, nggih berangkat gitu saja. Gadek kakean takon, niku panggone teng pundi, serloke pundi Gusti, ndak kakean tanya, wis langsung berangkat. Ini adalah ketundukan total. Ini adalah ketaatan yang total, ketaatan yang ekstrim. Memang seharusnya bagaimana seorang hamba itu bersikap kepada Tuhannya. Seorang hamba niku yang sudah pada level
Islam tenanan harusnya pun pasrah, manut, merendahkan diri kepada Allah. Nopo sing dikongkon niku budal, gak atik kakean takon, gak atik mungkin aku entuk opo, nanti pahalanya seberapa besar, mboten. Dia langsung berangkat. Begitu berangkat, begitu melaksanakan perintah Gusti Allah untuk membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim kemudian berdoa, ya Allah, terimalah ini yang saya bisa lakukan, jenengan terima ini. Jadi tenggene mriku ada kerendahan hati. Bukan seperti ketika ada seorang hamba atau seorang pekerja yang diperintah oleh juragane lakukan ini, begitu sesudah melakukan, oke, wis mari Gusti, wis mari juragan, endi bayarane. Dua sikap yang berbeda. Sikapnya Nabi Ibrahim yang ingin diajarkan kepada kita ketika kita diperintah oleh Allah, diperintah oleh Tuhannya, maka apa yang harus dilakukan? Lakukan saja tanpa banyak tanya, lalu sesudah itu gak adik nopo pundi ganjarane, ndak usah. Apa yang harus dilakukan? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ini. Niki akhlak yang indah, kerendahan hati dari seorang hamba. Dari seorang hamba yang kemudian menjadi ikon, menjadi simbol dari seorang hamba yang dipilih oleh Allah. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Allah pilih Nabi Ibrahim di dunia niki, Nabi Ibrahim termasuk orang-orang pilihan, dan di akhirat kelak termasuk orang-orang yang soleh. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan lagi sambil nanti pelan-pelan kita menyelami. Ayat yang berikutnya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua niki, kulo sama Nabi Ismail, karena yang berdoa yang hadir di situ adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadikanlah kami berdua niki dan juga anak-anak keturunan kami adalah termasuk golongan orang-orang yang muslimatal lak. Kalimat muslimatan itu diambil dari muslim, bentuk muzakkarnya. Dalam fiilnya niku dimulai dari aslama. Aslama itu artinya berpasrah. Ya. Kalimat Islam diambil dari kalimat niki. Jadi tiang kok ngaku muslim, maka dia harus punya sikap aslama. Nopo artinya berpasrah. Pasrah saja kepada Allah. Aslama artinya juga tunduk. Berarti wong Islam kudu tunduk. Tunduknya kepada siapa? Kepada Allah. Aslama artinya juga selamat. Otomatis tiang niku nek Islam tenanan pasti akan selamat. Pasti Ustaz, pasti. Niku garansi saking Gusti Allah. Aslama juga tidak hanya selamat, tapi dia berupaya menghadirkan keselamatan pada dirinya, pada lingkungannya. Ya. Jadi Nabi Ibrahim adalah ikon dari orang yang mengaku sebagai orang yang muslim. Ya. Kita sudah nopo niku belajar minggu kemarin betapa Nabi Ibrahim benar-benar orang yang muslim. Bentuknya nopo? Ketika Allah perintahkan dengan bikalimatin fa'atammahun, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk melakukan beberapa perintah, kan kata perintahnya, mulai membersihkan diri sing paling ringan, mulai munggah maneh dikengken berkhitan, mulai yang tertinggi sampai diperintahkan untuk menyembelih niku kabeh nggih dilakoni kali Nabi Ibrahim, menunjukkan ketundukannya, menunjukkan kepasrahannya. Niku jadi Nabi Ibrahim memang dipilih untuk dijadikan
contoh untuk kita semuanya. Kita apakah harus seperti Nabi Ibrahim? Jawabannya nek saged nggih, Pak. Walaupun dengan level kita. Nggih. Kita nek dikongkon kurban kaya Nabi Ibrahim mungkin nggak bisa, karena Nabi Ibrahim kurbannya 1000 ekor. Lah kita siji kadang urunan wong pitu lah ngoten. Tapi sing penting kita niki manut dikongkon kurban ya kurban. Nabi Ibrahim kurbannya tidak hanya kambing, tapi sing paling napa niku sing paling epik lah kasarane adalah ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya. Niki pelajaran yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Kalau deloken pengorbanannya luar biasa. Kita niki apa yang sudah kita yang sudah kita lakukan untuk menunjukkan status kehambaan kita. Kita niki seringnya nek ibadah niku bukan malah menunjukkan status kehambaan, tapi kita seringnya nek kapan ibadah niku seringe transaksional. Gusti kula sedekah. Nek sedekah mungkin sanjange jenengan ditolak teko dijauhkan dari bala. Kula nyuwun, kula sakniki arepe lunga. Arepe lunga sedekah dhisik sik didohno teko bala. Niki transaksional masih, Pak. Nek malih Gusti jenengan dawuh nek kapan sedekah satu napa niku misalkan kita sedekah 1000 maka akan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Gusti, saya minta loh ya, ini uang satu-satunya saya minta kepada jenengan jadikan 700 kali lipat. Niki transaksional. Niki nek nurut contohnya Nabi Ibrahim belum, Pak. Nggih, ini kita belum sampai di tahap ini. Tapi apakah yang kita lakukan niku salah, Ustaz? Ndak salah. Itu benar. Ngoten nggih. Cuman karena kita babnya hari ini yang disuguhkan adalah Nabi Ibrahim, sosok seseorang yang muslimnya luar biasa, mendapatkan gelar Hanifam Muslima, maka ayo kita belajar seperti itu. Nek dikongkon dang budal, diperintah dang tandang. Niki Nabi Ibrahim. Nanti enaknya napa, Ustaz? Enaknya ngeten, ada rahasia besar di sini. Kalau dikasih pertanyaan ngeten. Kalau jenengan ada masalah, enake diselesaikan dewe atau Allah yang menyelesaikan, Bapak Ibu? Nek dikengken milih, jenengan kalau ada masalah enake niku diselesaikan sendiri atau Allah yang menyelesaikan? Walaupun hakikatnya kita menyelesaikannya sendiri, itu adalah juga atas izin Allah. Tapi ada satu perasaan ngeten, ketika kita terbiasa tidak melibatkan Allah dalam semua pekerjaan kita, maka akan ada perasaan capek. Nanti kita akan suntuk ketika berhadapan dengan masalah-masalah yang rumit, besar. Tapi kalau kita sudah terlatih dari urusan kecil, kita niku pun pasrah nang Gusti Allah, enak, Pak. Sehingga kita niku nanti gampang. Gusti kula sakniki lagi ngadepi ngeten. Nek kula pun mboten mampu, jelas mboten mampu. Toh kula juga sudah biasa menyerahkan semua urusan kula teng jenengan. Pun niki kula pasrah nang jenengan. Entah jenengan menyelesaikannya dengan cara bagaimana, kula manut mawon. Niki akan mengentengkan hati kita, meringankan hati kita daripada sembarang-barang dipawikir dhewe. Lah Ustaz, lah nek kula sing mboten mikir kula terus sinten malih? Lah inilah orang yang tidak terbiasa memasrahkan semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena dia nanti akan kemana-mana merasa sendirian. Padahal Allah itu selamanya akan bersama kita. Cuman karena kita dibarengi gak gelem, ya wis pikir-pikiran dewe. Akhirnya capek sendiri, Pak. Nanti
akan ada satu titik Allah akan kasih cobaan musibah yang ruwet dan kaya-kaya gak kena ditolong maneh. Ben napa Bapak Ibu? Ben kita niku krasa kamu sudah terlalu jauh. Kamu sudah terlalu tinggi oleh meninggikan dirimu sendiri. Egonya sudah terlalu tinggi, akhirnya dihajar dengan musibah yang luar biasa, baru dia nanti akan paham. Oh iya, awak iki gak iso apa? Oh iya, kadang ada orang hebat berkuasa di luar, tapi begitu masuk ke dalam rumah, anaknya gak kena ditoto, bojone gak manut. Kemudian mantun ngoten dhek berkeluh kesah, aku iki nang jopo hebat, tapi nang jero omah kok koyok ngene. Suwe-suwe dhek niku nek dhek iso balik nang ngene Gusti Allah, dia akan paham. Kata siapa kamu hebat? Orang di rumah sendiri saja kamu nggak dihargai kok. Kan ngoten. Akhirnya harapannya diparingi ngoten niku ben balik maneh nang nggone Gusti Allah, bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kehebatan selain Allah. Tapi tiang nek kapan kulino masrahno segala sesuatunya kepada Allah, gampang Pak. Urusan-urusan ngoten niku akan menjadi ringan, sehingga jadilah dirinya orang-orang yang hatinya niku la khaufun alaihim walahum yahzan. Niki kenikmatan tertinggi Bapak Ibu. Kenikmatan tertinggi seorang hamba, seorang manusia itu adalah ketika di dalam dirinya tidak ada rasa takut dan tidak ada khawatir. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, orang-orang yang lembur nyambut gawe isu awan bengi, sebenarnya mereka melakukannya dalam rangka untuk membuang rasa khawatirnya. Sok-sok mben 5 tahun ka 10 tahun ka, sok mben aku nek wis tuwek cek gak soro, cek gak macam-macam. Nggih. Kekhawatiran itu membuat dia bereaksi, wis aku tak kerja sing ngowoyo, tak nyambut gawe, tak nabung, padahal nggih dereng karuan. Dereng karuan napa? Semua yang dia simpan, semua yang dia usahakan niku dereng karuan bener-bener napa? Menjaminnya, membuatnya menjadi aman, enggak juga. Banyak orang yang punya tabungan disimpan tenggene bank, tenggene asuransi, tiba-tiba duitnya gak iso metu, itu ya banyak. Atau dibelikan instrumen-instrumen investasi, akhirnya investasi ini bukan malah menguntungkan tapi malah merugikan, niku banyak. Jadi maksudnya tenggene mriki, ketika Allah berikan contoh seseorang yang bernama Ibrahim, Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita agar kita menjadi orang yang Islam sak temen-temene. Itu nanti sebenarnya ujungnya nanti akan balik kepada kita sendiri, melatih kita dalam semua hal urusan kita niku pasrah, tunduk patuh kepada Allah. Nanti sing enak niku kita dewi, niku otomatis puran. Oke, kita lanjutkan. Nah, perasaan napa niku pasrah, tunduk patuh ini juga harus disertai dengan napa? Dengan rasa rendah hati. Dengan hati yang penuh dengan kerendahan niki tergambar tenggene doanya Nabi Ibrahim. Walaupun beliau sudah berusaha maksimal, beliau tidak terlalu membanggakan amalnya, justru beliau napa niku muncul rasa rendah hatinya dengan berdoa, ya Allah terimalah ibadah kami. Tadi Nabi Ibrahim gak overconfident, gak percaya diri banget, mboten. Yes percaya, nggih percaya, tapi ada harapan. Harapannya napa? Ya Allah terimalah amal ibadah kami. Dan kita seharusnya ngoten Pak, dalam semua sisi kehidupan kita niki nek salat ngeten niki, salat mantun salat subuh jamaah, jangan lupa menyelipkan satu perasaan ini, satu doa ini, ya Allah terimalah amal ibadah kami.
terimalah sholat subuh kami. Ben gak nopo, ben gak gampang dileboni setan ngerumangsani awakmu wis keren, awakmu wis sholat subuh, nek sholat subuh sampai sholat suruk engko awakmu entuk ganjarane podo ambek haji umroh bersama Kanjeng Nabi. Niki perasaan ini akan hilang dengan sendirinya ketika kita terbiasa nopo? Terbiasa muni ya Allah terimalah. Ini kan merendahkan diri sambil gak terlalu nopo, gak terlalu pede. Wah jelas diterima isan, jelas diterima, mari karek ngenteni ganjarane, ndak boleh gitu, ngoten nggih. Nah dalam pekerjaan apapun juga sama, kita harus melakukan pekerjaan niku misalnya nanggone sawah, nanggone pasar atau dimanapun. Setelah kita bekerja sudah selesai, kita melakukannya dengan amal yang soleh. Amal yang soleh ini kenapa? Maksudnya menepati standar-standar pekerjaan yang seharusnya ditepati, dilakoni temenan, lalu kita bermental taqabbal minna, ya Allah terimalah ini semuanya. Maka nanti yang akan terbaca, orang-orang akan membaca kita sebagai orang yang ikhlas. Dan orang sing ikhlas niku enak digembuli, Pak. Nggih, orang yang ikhlas itu disukai orang. Nggih. Jenengan nate mboten berkunjung ke rumah seseorang yang orang itu rumahnya biasa-biasa saja. Makanan yang disuguhkan juga bukan makanan sing mewah, yang mahal. Tapi kita makan di situ rasanya enak banget. Nate mboten jenengan ngaten iki. Nek nate coba jenengan tingali orangnya. Biasanya orangnya adalah orang-orang yang ikhlas. Biasanya tiane ikhlas, walaupun mek ana sego putih, jangan ambek kerupuk tok, tapi sing nyuguhno niku ikhlas. Oleh napa niku menghormati tamu niku masyaallah. Kita niku wis ditunggoni tenanan, ditanggap tenanan, ditakon-takoni, banyak hal lah yang membuat kita nyaman. Tiang ikhlas niku enak digembuli. Berbeda dengan orang yang tidak ikhlas. Kita bertamu kepada rumah orang, tenggene mriku kabeh cepak kabeh, ngombe ana kabeh, makanan lengkap, jajanan ana kabeh. Tapi orangnya niku menyambut kita dengan napa? Masam muka. Mboten aja, Pak. Kita nggak lama di situ. Paling 5 menit itu pamitan nih sana. Capek kita. Ngoten nggih. Nah, ini sebenarnya salah satu goal yang ingin agar kita meraihnya. Nek kita menjadi orang sing ikhlas dimanapun dan dalam keadaan apapun, nanti orang itu akan senang dengan kita. Orang senang dengan kita, tidak hanya orang sekeliling kita yang senang, tapi malaikat dan juga Allah senang kepada kita. Nek empun senang, ya nikilah tujuan hidup kita, menjadi pribadi yang radiyatan mardiyah, orang yang senantiasa ridho dan diridhoi oleh Allah. Pun, jadi sekarang kita sudah dapat napa? Tauladan dari Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Nek ngamal nopo-nopo kudu ojo lali minta kepada Allah agar niki diterima. Niki penting. Ngoten nggih. Selanjutnya Bapak Ibu, ada pengetahuan sedikit yang bisa kita mungkin berguna untuk kita, yaitu ketika Nabi Ismail membangun Ka'bah niki, ada yang mengatakannya beliau itu umur 13 tahun, ada yang mengatakannya umur 20 tahun, ada yang mengatakannya umur 30 tahun. Tapi mau 13 tahun ataupun 20 tahun ataupun bahkan 30 tahun, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil pelajarannya. Nek iso napa? Orang tua niku nek saged harus punya misi dan harus bisa meneruskan misinya kepada anaknya. Nek saged ngoten. Nah, tiang nek ngeten iki nek saged, maka nanti tambah lama niku tambah berkualitas Bapak Ibu. Misalnya kita niki misalnya bapake
bakul minyak wangi ngoten. Anake nek diurui minyak wangi kecili langsung ataupun secara tidak langsung dengan cara diajak nanggone toko setiap hari pun seumben niki dia akan menjadi penjual minyak wangi yang lebih baik daripada ayahnya. Lah ngoten sih. Mangke putune nek disambung maneh terus, dia akan lebih baik lagi, dia akan lebih baik lagi, terus seperti itu. Karena nopo? Sak jalur. Dan kalau kita melihat napa niku bangsa-bangsa lain, Pak, selain tiang Jawa lho nggih, tiang Cina, orang Arab, orang Inggris, nggih. Mereka niki mewariskan profesinya kepada anak-anaknya. Rata-rata ngoten. Bahkan sampai nopo niku enten tenggene marga mereka. Jenengan semerap orang Arab punya marga namanya Al-Haddad, tukang besi, Pak. Enten wong Inggris duwe marga namanya Goldsmith, tukang emas. Bakeri, tukang roti. Ngoten. Kita mboten enggak punya. Makanya kadang kita niki apa niku profesine niku nyempal-nyempal. Bapake petani, anake napa? Akhire Pak, napa niku belajarnya lebih sulit. Kenapa? Karena bukan habitat alaminya. Sehingga kita kesulitan. Coba nek kapan bapake niku teknisi, anake sering dijak nanggone bengkel, niki suwe-suwe niki gampang belajarnya dibanding kados kula sing gak tau nanggone bengkel, napa dikongkon bengkel. Walah kangelan, Pak. Ngene kadang niku tiyang be enten nggih, be enten sing tiba-tiba punya pertanyaan ngeten. Lah iya ya, anake wong sugih itu kok cenderung gampang dadi sugih. Ya gimana nggak gampang, bahasa uang itu dia dengar setiap hari kayak mulai kandungan, Pak. Hitung-hitungan tentang duit, tentang untung, rugi, itu sudah biasa mereka dengar setiap hari. Sehingga mental sudah kebentuk. Banding dengan kita, misalnya kecili kita tidak terbiasa mendengar bahasa-bahasa perdagangan. Kangelan belajar ya, Bapak Ibu. Sulit. Nggih. Kalau sering nemoni ada dua orang Cina yang napa niku kula rapat dengannya, yang satunya niku DE niku dodol sepeda, sing sitoke niku punya pabrik. Nggih. Yang punya pabrik niki walaupun dia niku paling bodoh sak keluargane. Kalih bapak ini dititipno nanggone koncone sing gadah pabrik. Tenggene mriku karena dhek wong bodoh, akhirnya napa niku tugase namung setunggal. Mek dikongkon-kongkon, iki terno iki jupukno barang nang ngene kono, tuku barang nduk kono. Mek ngoten dikongkon-kongkon tok. Tapi karena dhek wis kecilik punya bahasa juragan duwe pabrik, walaupun dia belajarnya di tempat orang lain itu sebagai orang sing dikongkon-kongkon, justru ini menjadi pondasinya. Akhirnya dhek iso ngalahno juragane karena dia tahu semua relasi milik juragane. Niki pengalaman waktu tenggene Malaysia mereka. Yang satunya lagi niku bakul sepeda. Mbae bakul sepeda, anake bakul sepeda, putune bakul sepeda. Niki secara branding niku wis enek, wisan gampang. Untuk membesarkannya itu lebih mudah. Saged dipahami Bapak Ibu nggih? Nggih. Lah kita niki itulah karena kita mungkin nggak bangga dengan napa? Dengan profesi kita. Kadang enten Pak Tani sanjang nenggane anake, nak sing temen nek sekolah ojo koyo bapak. Justru ini malah memotong napa? Malah memotong cara ngoten misi keluarganya, napa profesi dari keluarga. Padahal petani niku nek kapan ditenani ya mulya temen Bapak Ibu. Nggih, mulya temenan. Para nabi yang menjadi petani sekaligus peternak niku banyak.
Nabi Ibrahim peternak, tapi beliau menggandengnya sama petani. Nabi Lut itu partnernya Nabi Ibrahim, nggih santri, nggih ponaan, nggih partner kerjanya. Bersama Nabi Lut lah beliau beternak dan bertani. Para sahabat ketika datang ke kota Madinah, nggih, ketika datang ke kota Madinah, niku semuanya niku hartanya niku habis-habisan Pak, semuanya sudah. Jadi barat teko nang ngene Madinah niku wis gak duwe napa-napa. Apa profesi yang membuat mereka bangkit kembali? Bertani sama beternak. Jadi nek kapan kita niki digambarkan bahwa menjadi petani itu adalah tugas yang mulia, insya Allah anak-anak kita juga seneng. Tapi nek kapan kecil ini kok ojo kaya bapak delok entan nanggone sawah soro, nah akhirnya siapa yang mau Bapak Ibu? Makanya kita sekarang menghadapi sebuah keadaan, coba jenengan titeni, jenengan pados preman gampang nopo angel Bapak Ibu? Oh angel. Kenapa? Tidak membanggakan Pak jadi petani, ya, tidak membanggakan. Akhirnya kita nopo yang ngunduh tanaman kita sendiri. Tanaman apa? Yang dulu kita pernah membranding petani itu nggak keren, akhirnya kita ngunduh sakniki kita wis tuwek, anak-anak kita nggak ada yang mau ke. Ya nopo solusinya? Ya ditolak ya. Kan ngoten. Nggih. Coba nggih nek gelem ngangen-ngangen malih. Nek gelem ngangen-ngangen malih. Di antara semua profesi, Bapak Ibu, siapa yang zakatnya paling besar? Petani, Pak. Zakatnya paling besar adalah petani, bukan pedagang. Ngoten ya? Artinya napa? Sebenarnya jadi petani itu ya enggak jelek-jelek amat kok, enggak hina-hina amat. Yang penting kita niku saged melihat sisi baiknya dan kita menceritakan sisi baiknya, maka generasi muda kita juga akan bangga kan ngoten nggih. Nah ini satu nopo nggih? Satu masalah yang harus kita selesaikan, karena niki kalau terus berlanjut bagaimana nasib sawah-sawah kita? Kan ngoten nggih. Bagaimana nasib pangan kita? Ya apa didoli kabeh ae ngoten. Ya sudah selesai nanti titik-titik impor ya habis kita kan ngoten. Bon. Ini satu pelajaran Pak dari Nabi Ibrahim. Jadi sebagai orang tua memang nek saged misi keluarga kita niki selalu harus diturunkan. Nggih, selalu diturunkan. Kalau sering ada napa niku nggodha bunyai, nggodha ibu. Ketika beliau berkeluh kesah, nopo sing kelakuane arek-arek ngeten iki, sing iki ngeten iki beliau berkeluh kesah. Lah nggih to Bu, kula godha. Lah nggih to Bu, jenengan niku lha nggih abot ngadepi ngeten iki. Iya jane abot piye maneh berjuang, ngoten jawabannya Ibu. Kula godha malih. Lah nggih kok ngoten niku jenengan kok ngongkon anak-anake kok dadi ngoten niku. Jawabannya piye ngoten. Nggih, tapi karena misi ini sudah diterus napa niku diturunkan terus-menerus kait mulai cilik, padahal asline kula nek diangen-angen iki ngono penggawean abot, Pak. Nggih, penggawean abot. Bayangkan bangun pondok ya harus pakai uangnya sendiri kan ngoten. Lebih banyak kita harus bi amwalihim wa anfusihim, dengan jiwa dan raganya. Berat. Tapi karena sampun di napa ket cilik sudah diceritakan ngoten niku, ya kita dengan sukarela bisa meneruskannya. Nek dipikir-pikirin wes mending kula gak nerusno, kula tak nanggone nang jaba ae lebih gampang golek duit dan lain sebagainya kan ngoten. Ngoten ceritanya ngoten. Nah, kita mau profesi apapun nek saged harus meneruskannya kepada anaknya, sehingga nanti akan mudah, kualitas hidup itu semakin meningkat. Biyen bapake ternak mek siji loro, anake
Bendina ngoten, akhirnya enek rumangsa ngeten. Ya iya bapak iku mek siji loro, akhirnya ditingkatkan karena dia wis belajar, wis sekolah meningkat maneh. Ya apa nek 10, ya apa pakane, ya apa dan lain sebagainya. Meningkat terus. Kan ngoten. Tapi nek kapan bapake ngomong wis talana wis gak dingin ngusape, gak enak, rusuh kabeh, ambu kabeh. Ya sudah, anaknya juga enggak budal. Kan ngoten. Nah, niki sekaligus juga sebagai autokritik untuk kita sendiri, bukan untuk menyalah-nyalahkan, tapi untuk meningkatkan nopo? Untuk meningkatkan kapasitas kita sendiri, belajar dari Nabi Ibrahim. Bangsa-bangsa lain masalahnya ngoten sedaya, Pak. Bangsa Cina ngoten, orang India begitu, orang Eropa begitu, orang Arab ngoten. Orang Arab sampai duwe marganya itu biasanya disesuaikan dengan penggaweane. As-Saqaf, jenengan nanti sumerap As-Saqaf. As-Saqaf niku dadi As-Saqaf nanti, Pak. Niku biyen ya tukang dandan-dandan, tukang plumbing ngoten-ngoten niku. Dan itu dilanjutkan. Ngoten nggih. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan malih kepada napa niku inti dari pelajaran niki. Sebelum kula kehabisan waktu, Bapak Ibu, tenggene mriki ada titik berat yang harus kita fokuskan, yaitu ngeten, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Terjemahan singkatnya begini, hanya orang bodoh saja yang membenci agamanya Nabi Ibrahim. Nah, sekarang kita harus paham apa itu agama. Ya, agama itu apa? Agama itu sistem hidup, gaya hidup, Bapak Ibu. Jadi setiap orang itu harus punya gaya hidup dan sistem hidup yang benar. Karena kalau kita nggak punya gaya hidup dan sistem hidup yang benar, maka kita sama saja dengan menghancurkan diri kita sendiri. Nah, gaya hidup dan sistem hidup yang tepat, yang paling sempurna adalah gaya hidup Islam. Gaya hidup yang tenggene mriku mengatur semuanya. Makanya namanya agama. Agama itu adalah gaya hidup dan sistem hidup. Tidak semua agama sebenarnya masuk kategori agama. Nyun sewu, jenengan semerap agama, mungkin agama sing gampang niki kados agama Shinto, agamanya orang Jepang. Ya, mereka hanya mengatur tentang bagaimana menyembah matahari, gitu saja. Tapi mereka tidak mengatur kalau mau kawin, mau menikah, apa saja syarat dan rukunnya, aturan-aturan di dalam pernikahan itu bagaimana, solusinya kalau tidak terjadi kecocokan bagaimana. Mereka tidak mengatur itu. Ngerti ya? Tapi agama Islam mengaturnya. Enten agama ataupun kepercayaan atau sistem hidup, misalnya kata sistem hidup kata komunis, ngerti ya? Dia hanya mengatur sistem hidupnya saja, tapi tidak mengatur kepercayaan keimanannya dan ritualnya. Jadi sepotong-sepotong. Dan yang paling sempurna adalah agama Islam. Karena di dalam agama Islam semuanya ditoto. Bahkan dietnya kita ditata. Ada sebagian orang India karena berlatar belakang latar belakangnya mereka tidak suka makan daging sapi dan tidak diperbolehkan makan daging sapi. Akhirnya mereka dietnya diet vegetarian. Kan ngoten nggih. Kita nggak perlu ribet-ribet diet vegetarian, Pak. Tenggene Islam niku wis enek, sederhana saja. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Sudah. Mau makan apa saja terserah. Dan itu akan menyehatkan kita dan itu baik untuk kita. Nggak perlu kita membatasi, enggak, saya nggak makan daging-dagingan, saya hanya akan makan sayur-sayuran saja. Enggak, itu mendolimi diri sendiri. Enten malih tiang sing aliran dietnya nama dietnya karnivor. Jadi dia makan daging-dagingan saja, nggak makan karbo, nasi, sayur. Dia hanya makan
daging-dagingan saja. Kan memberatkan, Pak. Kenapa kok memberatkan? Lah larang ya, Pak. Nggih. Coba nek makannya sedino setengah kilo aja, satu orang, satu rumah. Kan berat itu. Nah, agama Islam sederhana. Makanlah terserah apa saja, yang penting syaratnya makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Coba betapa mudahnya. Yeah. Dalam hal bersuci, orang Eropa zaman dulu tahun 1500 niku wis keren, Pak, Eropa, Pak. Kenapa kok dikatakan keren? Tahun-tahun segitu orang Eropa itu sudah bisa bikin bangunan yang tinggi-tinggi. Enten gereja yang kemudian sekarang menjadi masjid di pusat kota Konstantinopel, namanya Hagia Sophia. Hagia Sophia itu dibangun tahun 300 Masehi, sebelum Nabi Muhammad lahir. Maju luar biasa. Tapi semaju itu mereka tidak tahu caranya bersuci, Pak. Sampai tahun 1500, 1400, sampai tahun 700 mereka kenal dengan orang-orang dari Umayyah, dari dinasti Umayyah, yang karena kalah dari Abbasiyah, akhirnya orang-orang dinasti Umayyah lari ke Andalusia. Andalusia itu Spanyol. Di Andalusia mereka berdakwah, kemudian orang Eropa akhirnya kenal dengan yang namanya sesuci, kenal dengan yang namanya bersuci pakai air. Mereka tahunya niku dari orang Islam. Karena wong Islam bisa jadi mereka ya sik jorok, Pak. Lawang Raja Louis saja itu setahun mandinya cuma 2 kali, Pak. Niki sing ningrat nih, Pak. Sing raja nih, Pak. Landane wong biasa. Jadi dalam agama Islam luar biasa. Napa? Semuanya ada dan diatur. Makanan yang baik bagaimana? Cara makan yang baik diatur. Bersuci bagaimana? Tidur pun diatur. Nggih, tidur diatur. Coba jangan perhatikan. Amalan paling banyak itu justru ketika sebelum tidur, bukan setelah sholat. Setelah sholat paling Kanjeng Nabi mek ngengkene baca tasbih, tahmid, takbir, sampai tahlil. Enggak banyak. Nek dihitung-hitung durasinya lebih banyak sebelum tidur. Sebelum tidur sing diwaca kuwata, Pak. Asline ngoten nggih. Cuma kita kan nek turu angger bleksek ngono ae. Nggih. Padahal nek cara nurut sunah Kanjeng Nabi itu banyak yang harus dibaca. Baca surah Al-Mulk, baca Yasin, baca napa niku sajadah. Nggih. Niku telu tok niku wis luar biasa. Baca istighfar sama Sayyidul Istighfar, maca sholawat, maca Al-Ikhlas Falak Nas. Nek kita baru napa? Istighfar tok ngono wis ping 7 ngono wis amblas pisan. Pertanyaannya, kenapa kok sebelum tidur itu harus banyak ritualnya? Ada rahasia besar. Salah satunya adalah niki nek dibahas malen niku dawa, tapi sekilas mawon. Salah satunya adalah kita kan ada fisik, Pak nggih. Tubuh kita, apa niku diri kita niku kan terdiri dari satu fisik kita, yang kedua jiwa kita, yang ketiga ruh. Yeah. Nah, ketika tidur niku kudu dikalibrasi, Pak. Diserasikan semuanya supaya ketika fisik kita istirahat, jiwa kita juga istirahat. Nanti ruhnya niku bisa napa niku tetap ready, tetap siap sedia. Nek tenggene tiang tasawuf, ruhnya waktu itu nanti akan sowan nenggene ngarepe Gusti Allah. Makanya ditoto sing apik. Nek gak ditoto terus pundi Ustaz? Macam-macam kok dadine.
Misalnya turune gak sengaja, turu nanti mboten jenengan lagi tulu seliut moro-moro kaget nonton gara-gara napa ngipi ngincaki ondo cobake napa cuklek ngoten nggih. Lalu kita pun terengah-engah ngoten. Kenapa? Ya karena tidak selaras. Ada bagian tubuh niku yang oksigennya niku gak siap, sehingga akhirnya harus terpaksa dibikin ngoten sampai Gusti Allah cek ndang segera merubah posisi. Tapi nek kalau tidur kita siap Bapak Ibu, ditepakno diresiki dhisik nggone donga-donga dhisik, walaupun akhirnya nanti keturun tapi posisinya paling boten sudah siap. Niku manfaat secara zahir saja, manfaat secara batin nanti panjang Pak. Itu luar. Loh, bab turu wae ditata ambek kita nggak bisa tidur tidur sak waya-waya sak nggon-nggon ini. Misalnya pas ngaji ngeten iki tilem. Tangi kula muni as-shalatu jami'ah. Karepe awak langsung ngadeg tibai sikile gak kena kecantol. Halu keringgingan nyeret-nyeret kan ngoten. Soalnya tidurnya tidak siap ngoten. Enggak posisi tidur diongkon turu. Ngoten. Luar biasa. Maka dari itu hanya orang bodoh saja sing gak gelem, gak doyan ambek agamane Nabi Ibrahim. Sanes kula sing ngomong nggih. Ustaz ngomongnya kok kasar. Ndak, niki bahasanya memang begitu. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Safiha niku wong bodoh sing level paling bodoh. Ya. Jadi hanya orang yang paling bodoh yang gak doyan ambek agamane Nabi Ibrahim. Karena apa? Ditoto sing apik kok gak gelem. Kilo panganan sing apik halalan thayyibah mo aku tak milih pangan liyane. Niki kan dudu wong pinter ngeten niki, Pak. Kilo carane apa jenenge untuk tidur yang baik, minum yang baik, bagaimana berkeluarga yang baik, kan enten aturane. Ngeten aturan pernikahan. Nggih, kabeh kudu jangkep, ana waline, ana saksine. Terus pun Ustaz, misalnya menikah tanpa saksi ngoten. Ya bahaya, Pak. Engko moro-moro wong kabeh wis mari ngaku-ngaku. Lah aku mari nikah kok. Kapan? Wingi. Lah kok gak ono wong ngertine kamu rabi. Ya mosok Pak ngono-ngono diketok-ketokno. Lah rusak kabeh ngene. Enten napa niku enten syariat sing jenenge walimah. Walimah niku kan disunnahkan. Aulim walau bisyatin. Berwalimahlah kamu walaupun hanya dengan 1 ekor kambing. Cek ngerti kabeh. Nah awakmu rabi. Kan ngoten. Enten ibadah haji, enten umroh, semuanya niku untuk kebaikan kita. Bukan butuhe Gusti Allah, tapi untuk kita. Dan alhamdulillah sampun napa niku rampung penjelasan tentang agama, walaupun itu secara singkat. Harapannya satu, supaya kita niku beragama niku benar-benar karena kebutuhan kita, karena kita butuh sistem hidup yang baik, kita butuh cara hidup yang baik, cara kita berpakaian diatur ya apa sing pantes, melaku sing apik ya ono apa kan diurui kabeh kalih Kanjeng Nabi. Pertanyaannya, di mana ada sistem hidup yang bisa mengatur selengkap ini? Dalam bernegara pun diatur, tidak ada. Makanya hanya agama Islam saja yang begini. Nah, Ustadz, tapi kok gudone akeh? Ya betul, karena setan gak gelem nek kapan urip kita niku kepenak, Pak. Karena setan nggak mau kalau kita nitu urip nanggonin dunia penak, nanggonin akhirat kepenak. Minimal dia akan bikin kita menderita di dunia. Tapi nek iso kita yang menderita dunia akhirat. Naudzubillah. Dan orang yang bisa digitukan adalah orang-orang sing mboten gadah ilmune, nggak kenal dengan Tuhannya dan nggak kenal dengan
Makanya satu hal yang kula syukuri saestu karena nopo masih ada jenengan-jenengan sing sik purun golek ilmu. Walaupun seminggu pisan, tapi ternyata tengene masjid niki mboten seminggu pisan, Bang ya. Ada majelis taklim yang lain nggih. Pos pokoknya diikuti mawon. Sopo ngerti danti bisa meningkatkan kualitas kita beribadah kepada Allah, meningkatkan cara hidup kita. Dan yang paling penting kita memberi contoh yang baik kepada anak keturunan kita. Nah, mbah wis tuwek, tapi mbah sik gelem ngaji. Awakmu sik enom gak gelem ngaji, tiru sapa? Mbah niki yo gak sehat, Nak, tapi mbah sik berusaha budal nanggone masjid. Deloken, itu sisi perjuangan. Mbah duwe sifat perjuangan. Nah, awakmu sik sehat gak gelem budal nanggone masjid, mana sisi perjuanganmu? Urip nanggone donya gitu penak-penak gitu saja. Harus ada perjuangan. Minimal ngoten Bapak Ibu. Muga-muga menjenengan semuanya istiqomah, kula nggih istiqomah, nanti salah satu kebaikannya nggih niku sing kula tuduhaken. Sampun masuk nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.